وانشق البحار إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, dan kenikmatan yang paling mahal itu ketika Allah memudahkan kepada kita belajar kepada seseorang ahlul ilmi yang mengajarkan kepada kita akidah yang benar. Oleh karena itu kata Imam Sufyan, beliau mengatakan, inna min sa'adatil hadath, termasuk tanda kebahagiaan bagi seorang pemuda, ayyuwaffaqa ila alimin min ahlu sunnah, ketika Allah memberikan taufik kepadanya belajar kepada ulama yang bisa mengajarkan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Maka alhamdulillah kita sekarang di sini duduk, kita akan mempelajari tentang bagaimana akidah ulama-ulama salaf kita. Dan yang akan kita pelajari ini adalah akidahnya Imam Al-Muzani. Dan Imam Al-Muzani itu murid seniornya Imam Syafi'i, sehingga ini nanti akan menarik kita nanti dengan mempelajari akidah beliau, nanti kita akan mengetahui tentang akidahnya Imam Syafi'i. Karena orang yang paling tahu tentang akidah seseorang itu adalah muridnya. Misalkan itu yang paling tahu saya itu adalah murid saya, karena murid saya itu lama belajar sama saya, sehingga murid saya itu yang paling tahu saya. Maka untuk mengetahui tentang akidah Imam Syafi'i itu, yang paling tahu yang muridnya beliau, apalagi murid senior. Maka kita nanti belajar akidahnya Imam Al-Muzani itu, kita nanti akan mengetahui bagaimana akidahnya Imam Syafi'i. Dan itu sebagai gambaran nanti kepada kita bahwa tidak semua yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i itu benar, apalagi dalam masalah akidah yang ada di masyarakat itu nanti kita bisa mengetahui. Kita sedikit di pertemuan pertama ini, kita nanti akan mempelajari tentang biografi Imam Al-Muzani, siapa sih beliau itu. Kemudian nanti juga akan kita sebutkan akidah ulama-ulama Syafi'iyah. Rupanya banyak di antara ulama Syafi'iyah itu yang akidahnya sesuai dengan akidah ahlul hadis. Nanti kita akan sebutkan sedikit. Sedangkan kitab isinya itu nanti insya Allah akan kita pelajari. Kita akan masuk ke kitab inti di pertemuan berikutnya ketika Allah memudahkan kita untuk berjumpa kembali. Sekarang sedikit kita mempelajari tentang Imam Al-Muzani. Siapa Imam Al-Muzani itu? Nama beliau namanya adalah Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail Al-Muzani. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail Al-Muzani. Al-Muzani itu nisbat kepada qabilah namanya Muzainah. Qabilahnya itu namanya Qabilah Muzainah, terkenal di Mesir. Qabilah namanya Muzainah, sehingga orang yang nisbatnya kepada qabilah itu namanya Al-Muzani, nisbat kepada qabilah itu. Beliau, yaitu Imam Al-Muzani itu dilahirkan pada tahun 175 Hijriah. Lahir pada tahun 175 Hijriah.
Dan beliau meninggal dunia pada tahun 264 Hijriah, sehingga dekat dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu kan lahir tahun 150 Hijriah. Tahun 150 Hijriah lahirnya Imam Syafi'i. Di tahun itu juga Imam Abu Hanifah meninggal. Sedangkan Imam Al-Muzani itu lahir pada tahun 175. Berarti selisih umurnya dengan Imam Syafi'i itu 25 tahun. Selisih umurnya sama Imam Syafi'i. Jadi beliau lahir pada tahun 175 Hijriah, meninggal pada tahun 264 Hijriah. Dan beliau ini hidup di sebuah keluarga yang kaya dengan ilmu. Jadi keluarga beliau itu memang keluarga ulama. Di antara yang menjadi ulama juga di keluarga beliau itu adalah keponakan. Beliau itu punya keponakan, anak saudari, yaitu keponakan beliau itu seorang imam ulama besar mazhab Hanafi. Beda mazhab dan semuanya ulama, yaitu Imam At-Tahawi. Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi, dia punya akidah juga terkenal, namanya kitab Aqidah Tahawiyah. Aqidah Tahawiyah. Imam Tahawi punya kitab banyak sekali, seperti kitab Mushkilatul Athar. Itu kitab Imam Tahawi. Kalau Imam Tahawi itu ulama Ahnaf atau ulama Hanafiyah. Itu keponakannya Imam Al-Muzani. Dan ibunya Imam At-Tahawi, ibunya itu termasuk wanita yang menjadi ulama juga. Berarti saudarinya Imam Al-Muzani itu ulama juga, rajin mengikuti kajian atau majelisnya Imam Syafi'i. Sampai Imam Ar-Rafi'i itu menyebutkan bahwa di antara wanita yang menjadi ulama di zaman itu adalah saudarinya Imam Al-Muzani. Anaknya saudarinya itu Imam Tahawi, seorang ulama mazhab Hanafi. Dan Imam Al-Muzani itu guru yang paling berpengaruh kepada beliau itu adalah Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu kayak guru paling utama. Walaupun zaman dulu itu guru itu bukan hanya satu, guru itu banyak. Orang belajar itu bukan hanya satu guru, banyak sekali gurunya itu. Imam Bukhari itu memiliki guru lebih dari 1000. Gurunya Imam Bukhari itu lebih dari 1000. Sehingga tidak ada namanya fanatik. Mereka wawasannya luas sekali mereka itu. Nah, walaupun guru itu banyak, tetapi pasti ada guru yang paling utama, yang membentuk karakter dan ilmu, itu gurunya itu. Nah, guru yang paling utama itu bagi Imam Al-Muzani itu adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu adalah guru paling utama beliau. Apalagi ketika Imam Syafi'i itu pindah hijrah ke Mesir, karena itu tempat terakhir beliau. Kan Imam Syafi'i itu kan pindah-pindah, dilahirkan di Gaza, Palestina. Setelah itu balik ke Mekah, karena beliau aslinya orang Mekah. Setelah itu nanti belajar ke Madinah, kemudian nanti berangkat sampai ke Irak, Baghdad, sampai ke Yaman, sampai ke mana-mana, sampai akhirnya terakhir itu beliau itu meninggalnya di Mesir. Jadi kalau kita pelajari biografinya Imam Syafi'i itu panjang sekali itu. Padahal umur beliau gak lama. Di Yaman, Imam Syafi'i itu pernah ke Yaman. Sampai ketika di Yaman itu beliau dituduh, difitnah. Dan nanti kita akan sedikit cerita tentang Imam Al-Muzani itu. Di zaman itu sekelas Imam Syafi'i saja dituduh itu, difitnah. Jadi ada seorang ulama Yaman hasad sama beliau, sama Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu ketika di Yaman muridnya banyak. Akhirnya ketika muridnya banyak itu ada seorang ulama di sana itu hasad, dan hasad itu penyakitnya ulama. Jadi hasad itu gak main-main itu. Oleh itu kalau kita lihat itu, kalau orang sudah masuk ke dakwah atau orang sudah menjadi ustadz itu, perpecahan itu dahsyat, gak main-main itu. Mungkin kalau orang-orang awam itu gak tahu itu, tapi kalau kita sudah ikut terjun dalam dunia dakwah itu, kita akan melihat Masya Allah mengerikan. Dan itu kenapa itu seperti itu? Karena penyakit hati, sumbernya itu di hati.
Imam Syafi'i difitnah, Imam Bukhari difitnah. Dan mengerikan itu fitnahnya itu, nggak main-main itu. Dan yang memfitnah itu temannya sendiri itu. Bahkan Imam Bukhari itu yang memfitnah gurunya sendiri itu, nggak main-main kan itu. Imam Syafi'i itu difitnah sama seorang ulama Yaman, bahwasanya beliau itu di Yaman mengumpulkan orang-orang untuk mengkudeta negara. Sampai akhirnya raja waktu itu marah murka dengan berita itu. Maka Imam Syafi'i dan semua murid-muridnya ditangkap. Sampai akhirnya sudah mau dihukum mati Imam Syafi'i itu. Tetapi alhamdulillah ada tangan kanan pejabat penasihat rajanya itu adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu beliau adalah murid seniornya Imam Abu Hanifah. Muridnya. Sehingga apa? Beliau yang memberikan syafaat kepada raja. Wahai raja, Syafi'i itu orang hebat, orang baik dia itu. Enggak mungkin mengkudeta negara itu. Akhirnya karena syafaatnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, akhirnya Imam Syafi'i itu dilepaskan. Setelah itu Imam Syafi'i diajak ke rumahnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Disitulah nanti Imam Syafi'i itu melanjutkan silsilah ilmunya kepada Imam Abu Hanifah. Kan Imam Abu Hanifah itu gak berjumpa dengan Imam Syafi'i, karena di tahun beliau Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Ya, paham ya? Jadi ada 4 mazhab itu. Kalau kita perhatikan 4 mazhab, ilmu mereka itu bersambung. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Imam Malik pernah berjumpa sama Imam Abu Hanifah sebentar. Sampai ditanya beliau itu, wahai Imam Malik, apakah kau berjumpa dengan Abu Hanifah? Beliau mengatakan, iya. Saya melihat orang kalau sudah ngomong hujahnya luar biasa itu. Saya belum mengatakan kalau dia pengen ngomong tembok ini emas, tiang ini emas, kalian semuanya akan percaya itu, karena kuatnya hujahnya itu. Tapi berjumpa dengan sebentar saja itu Imam Abu Hanifah itu. Nah, Imam Syafi'i itu yang menggabungkan antara 2 madrasah. Dulu itu ada 2 madrasah. Sekolah itu ada 2. Sekolahnya ahli fikih dinamakan dengan ahli ra'yi. Itu sekolahnya Imam Abu Hanifah di Irak. Kemudian ada sekolahnya madrasah Ahlul Hadis. Madrasahnya Ahlul Hadis itu di Medina, Imam Malik. Bedanya itu kalau kita gambarkan kayak dokter sama apoteker. Gambarannya itu Al-Quran dan Sunnah itu kayak obat. Al-Quran dan Sunnah itu kayak obat. Apotekernya itu Ahlul Hadis. Sedangkan dokternya itu adalah ahlu fikih. Faham ya, tergambar ya? Nggak terlalu tinggi saya bicara. Fahami ini. Jadi zaman dulu itu ada 2 madrasah. Madrasah yang mereka itu fokus untuk menjaga riwayat. Itu madrasah Ahlul Hadis, madrasahnya Imam Malik. Namun mereka lemah dalam bab istinbat. Sehingga kebanyakan mereka diam. Ada sebuah masalah terjadi, nggak ada dalilnya, mereka diam. Wallahu a'lam. Kenapa? Karena nggak ada riwayatnya. Kenapa? Karena orang Medina itu kaya dengan riwayat. Sehingga apa saja yang tidak ada riwayatnya mereka diam. Tidak boleh bertanya kepada sesuatu yang belum terjadi mereka itu. Sedangkan madrasah Imam Abu Hanifah itu sedikit riwayat. Tetapi mereka itu yang meracik sebuah hukum, akhirnya nanti ada istinbat dalam masalah fikih. Maka gambarannya itu, dan zaman dulu itu khilaf 2 madrasah ini kuat sekali itu. Ya, madrasahnya itu kuat sekali khilafnya itu. Maka kita katakan madrasahnya Imam Abu Hanifah itu kayak madrasahnya dokter. Dokter itu ketika ada penyakit, penyakit kamu seperti ini, obatnya ini sama ini sama ini. Obat pertama dosisnya sekian, obatnya ini dosisnya sekian, diminum berapa hari sekali. Itu namanya madrasah fikih. Sedangkan madrasahnya Imam Malik itu madrasahnya apoteker. Dia yang tahu letak obatnya di mana, gudangnya itu dia tahu itu. Sehingga ketika ada resep dokter itu dia tahu seperti ini, seperti ini. Tapi kalau ada penyakit nggak tahu dia itu obatnya apa itu. Racikannya berapa nggak tahu itu. Ya, paham ya, tergambar ya. Maka itu Imam Syafi'i itu beliau menggabungkan 2 keutamaan itu. Beliau belajar sama Imam Malik langsung bagaimana madrasah Ahlul Hadis, dan beliau belajar sama Imam Abu Hanifah tapi nggak langsung, lewat muridnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Akhirnya 2 kemuliaan ini, keutamaan ini digabungkan sama Imam Syafi'i. Akhirnya nanti muncul sebuah
kitab atau sebuah ilmu luar biasa dalam masalah fikih itu, dinamakan dengan ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih, dan usul fikih itu ilmu wajib bagi seorang ahli fatwa. Seorang ulama fikih itu wajib harus punya ilmu itu. Siapa yang mau masuk ke fikih harus punya usul fikih, ilmu wajibnya itu. Nah itu yang pertama kali mengarang kitabnya itu Imam Syafi'i. Kitab terkenal sekali namanya kitab Ar-Risalah, karya beliau. Dan kenapa beliau seperti itu? Karena bisa menggabungkan dua madrasah. Jadi maksudnya itu, intinya itu, sekelas Imam Syafi'i saja difitnah sampai akhirnya mau dihukum mati. Maka nanti termasuk juga Imam Al-Muzani. Nanti insya Allah akan kita ceritakan. Jadi intinya itu, guru yang paling mulia bagi Imam Al-Muzani itu adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu guru yang paling mulia. Sampai beliau itu mulazamah. Apa itu mulazamah itu? Beliau itu membersamai gurunya terus itu. Tidak keluar dari majelisnya itu, terus membersamai sampai ketika gurunya sudah meninggal dunia, Imam Syafi'i meninggal dunia itu, Imam Al-Muzani itu i'tikaf terhadap kitabnya. I'tikaf itu apa? Terus mendalami kitabnya Imam Syafi'i. Sampai beliau itu mengatakan, kata Imam Al-Muzani itu, saking cintanya beliau sama Imam Syafi'i, setelah Imam Syafi'i meninggal dunia, sampai beliau itu i'tikaf. I'tikaf itu duduk bersama kitabnya Imam Syafi'i, dalami berkali-kali, dibaca itu, dipelajari itu. Sampai beliau mengatakan, kata Imam Al-Muzani itu, qara'tu kitab Ar-Risalah li Syafi'i. Saya itu membaca kitab Ar-Risalah, karyanya Imam Syafi'i. Nanti kitab Ar-Risalah itu sedikit faedah. Kitab Ar-Risalah itu ada dua. Risalah pertama itu cuma sekedar surat. Jadi ada seorang ulama juga namanya Abdurrahman bin Mahdi. Dia itu bingung ketika mendapatkan ayat satu sama ayat kedua tabrakan, kontradiksi antara ayat dengan hadis, kontradiksi. Bagaimana cara menggabungkan? Datang kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngirim surat. Jawabannya luar biasa indahnya, sampai Imam Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, saya tidak pernah mendapatkan orang yang paling luas ilmunya kecuali Syafi'i. Setelah itu beliau minta lagi kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, kalau seandainya engkau tulis sebuah tulisan kitab itu lebih bermanfaat lagi. Akhirnya Imam Syafi'i nulis tulisan, dinamakan juga dengan risalah. Berarti risalah itu ada dua, ada risalah qadimah yang lama itu hilang, kemudian yang kedua risalah yang baru, dan itu yang sekarang sampai sekarang masih ada, yaitu risalah yang baru yang diulang kembali sama Imam Syafi'i, itu penulisannya itu lebih lengkap. Kata Imam Al-Muzani, beliau mengatakan, qara'tu kitab Ar-Risalah li Syafi'i. Saya ini membaca kitab risalahnya Imam Syafi'i khamsami'ata marratin. Coba berapa bacanya itu? 500 kali saya baca itu. Coba ini, ulama kita itu gak main-main itu kalau belajar itu. Bukan berarti belajar satu kitab selesai tamat, setelah itu gak diulang lagi itu, bukan. Ulama ngulang-ngulang pelajaran mereka itu. Kita di Yaman seperti itu juga itu. Kita di Yaman itu, kalau kita itu belajar satu kitab itu nggak bisa kita naik kelas, naik kitab berikutnya sampai mutkin, kuat. Sampai kita ulang-ulang sampai 5 kali itu biasa dia itu. Sampai derajat kita itu bisa ngajar tanpa kitab. Itu kalau kita di Yaman. Sehingga apa? Ilmu itu perlu diulang-ulang gitu. Maka nggak usah bosan-bosan kalau kita itu apa? Belajar itu lagi. Wong itu saja belum tentu paham juga kita itu. Tapi yang kebiasaan orang Indonesia itu apa? Bosenan orangnya itu. Orang Indonesia kayak gitu. Beliau mengatakan, saya baca kitabnya Risalah Imam Syafi'i itu 500 kali saya baca. Setelah itu beliau mengatakan, ma min marratin illa wastafattu minhu faidatan jadidatan. Tidak ada bacaan kecuali saya itu mendapatkan faedah yang baru. Saya baca pertama, saya baca pertama selesai, saya dapat banyak faedah. Saya baca lagi, dapat faedah yang baru lagi. Saya baca lagi, dapat faedah yang baru lagi. Kenapa? Karena orang itu baca 1 kali, 2 kali itu nggak mungkin bisa faham 100%. Untuk memahami kitab sampai faham itu butuh berulang-ulang. Contohnya misalkan saya contohkan ya, saya belajar warisan. Saya mendapatkan ilmu warisan itu cuma di Yaman. Selama belajar di Indonesia saya nggak dapat. Selama saya belajar di Indonesia itu saya belum belajar namanya ilmu warisan itu apa. Akhirnya sampai kita di Yaman, alhamdulillah kita ketemu dengan banyak ulama ahli faraid. Namanya faraid itu ilmu yang membahas masalah warisan atau mawarif, tapi ilmunya namanya faraid. Awal saya belajar faraid itu
bulet itu. Apa ini kitab ini? Maksudnya pembahasan apa itu nggak paham sama sekali itu. Tapi guru saya mengatakan sabar, lanjut terus itu. Sampai selesai kitab, nggak mudeng itu, sama sekali itu. 10% saja pemahaman nggak ada gitu, sama sekali itu apa itu bingung gitu. Akhirnya apa? Kita ulang lagi. Guru saya kata, ulang. Ketika udah diulang baru, oh kayak gitu, oh kayak gini ya. Baru dapat O-nya itu. Ya, belum dapat apa-apa ini, baru O gitu. Oh kayak gini, oh kayak gini kan itu. Baru mulai connect lah itu. Diulang lagi 3 kali itu, baru masya Allah itu, langsung hafal itu. Akhirnya apa? Mulai dihafal. Saya belajar dulu di Yaman itu, Farad itu saya itu belajar Rohabiyah, mazhab Syafi'iyah, itu bait syair. Itu saya baca 3 kali sama guru, diulang 3 kali itu. Setelah itu nanti ketika masuk kitab-kitab warisan yang lainnya lebih mudah itu. Oh kayak gini, paham kayak gini, urusan kayak gini. Setelah itu apa? Baru paham. Bisa ngajar tanpa kitab sudah bisa itu masalah warisan. Kenapa? Karena kita belajar berkitab-kitab. Sehingga maksudnya itu ilmu itu perlu diulang-ulang seperti ini. Nah, jadi intinya itu Al-Imam Al-Muzani itu beliau sangat cinta sama gurunya Imam Syafi'i. Sampai beliau itu mulazamah membersamai gurunya, tidak lepas dari gurunya sampai beliau meninggal dunia. Sampai Imam Syafi'i meninggal. Ketika Imam Syafi'i meninggal, beliau mendalami kitabnya Imam Syafi'i. Kitabnya Imam Syafi'i itu kan banyak. Seperti beliau punya kitab kitab yang syarat dengan risalah, dengan riwayat. Semuanya hadis, riwayat semua di kitabnya itu. Kemudian juga beliau punya kitab namanya Risalah. Demikian juga ada kitab namanya Jima'ul Ilm, banyak. Kitabnya Imam Syafi'i itu banyak. Dan kitab yang paling terkenal itu 2. Yang pertama kitab kemudian kitab Risalah. Jadi gambarannya itu kayak itu sebagai kaidah memahami fikih, sedangkan Risalah itu hasilnya. Jadi saya sebutkan maksudnya biar antum itu tergambar apa sih fikih, apa sih usul fikih itu apa gitu. Jadi ada Al-Quran dan Sunnah, dalil. Al-Quran dan Sunnah itu kayak bahan mentah. Ini biar antum tergambar lebih mudah itu. Kayak makanan itu masih barang mentah, itu masih berupa beras, masih sayuran dari pasar. Itu namanya Al-Quran dan hadis. Untuk sampai kepada nasi, berasnya itu bisa jadi nasi, sayuran itu bisa jadi makanan yang bisa dimakan, itu butuh ilmu untuk meracik. Ya paham ya? Takarannya sekian berasnya itu, airnya harus sekian, panasnya harus sekian, kemudian sayurnya itu harus campur dengan ini, bawang, digoreng seperti ini, racikannya seperti ini, sampai akhirnya matang siap disajikan. Bahan mentah itu namanya Al-Quran dan Sunnah, dalil. Untuk sampai kepada matang yang siap diamalkan itu namanya hukum. Ya, faham tergambar ya, ini gambar ya. Jadi ada namanya Al-Quran dan Sunnah, ada namanya hukum. Hukum masalah ini wajib, hukum masalah ini sunnah, itu namanya hukum. Hukum itu kayak makanan yang siap saji, siap dimakan, siap diamalkan, itu namanya hukum itu. Untuk menyampaikan antara bahan mentah sampai kepada hukum itu harus punya racikan. Ya paham ya? Nah, racikan itu namanya usul fikih. Racikan itu namanya istinbat. Sehingga tidak mudah orang mengatakan mana dalilnya itu. Ayo kita kembali kepada dalil itu. Kembali kepada dalil, racikannya apa kan itu. Orang nggak belajar usul fikih nggak bisa gitu. Contohnya misalkan itu, ulama mengatakan sholat itu wajib, sepakat, nggak ada khilaf. Dalilnya apa? Karena Allah telah berfirman, wa aqimus sholah, tegakkan sholat. Pertanyaan, kenapa kok ayat itu menunjukkan sholatnya itu wajib? Dari mana? Caranya kok bisa sholat itu wajib dari perintah untuk menegakkan sholat itu? Maka nanti ada kaidah, al-amru yufidul wujub. Perintah Allah dan Rasul itu menunjukkan kewajiban. Ya, perintah itu hukum asalnya menunjukkan kewajiban. Ketika Allah memerintahkan kita sholat, berarti hukumnya apa berarti? Wajib. Ya, paham ya? Dalilnya itu masih mentah sampai dibawa kepada hukum. Hukum itu siap saji itu membutuhkan ilmu untuk meracik. Makanya Imam Syafi'i itu punya 2. Punya makanan yang jadi, itu namanya kitab ya, makanan sudah jadi, sudah diracik sama beliau itu. Tapi beliau punya ilmu racikannya itu, namanya kitab Ar-Risalah. Ya, tergambar paham ya? Namun karena tingkatan ilmu itu jauh beda, tingkatan ilmu antara orang zaman dulu dengan sekarang jauh sekali lah ya. Akhirnya
ulama-ulama itu melihat kondisi zaman. Kitabnya Imam Syafi'i itu kalau dikaji zaman sekarang muntah-muntah orang itu. Hatta ulama, ya kan? Hatta ulama muntah-muntah itu. Terus bagaimana itu? Maka dipermudah. Akhirnya apa? Kitabnya Imam Syafi'i itu dimudahkan, diringkas, dimudahkan, diinikan, sampai akhirnya apa? Menjadi sebuah kitab yang mudah difahami di zaman kita. Coba kita belajar namanya nahwu itu ya. Saya belajar di Yaman. Ilmu nahwu itu berkitab-kitab. Ini terus sampai kitab yang paling tinggi itu namanya kitab Syarah Qatrun Nada. Itu kitab paling tinggi kalau bagi kita di Yaman. Kalau Alfiyah itu di bawahnya. Alfiyah Ibnu Malik itu masih di bawahnya. Kita belajar, saya belajar 3 kali kitab itu. Qatrun Nada, syarahnya Imam Hisham sendiri itu bulet. Padahal saya sudah belajar banyak kitab sebelumnya itu. Ini apa? Ini pembahasannya apa ini? Selesai kitab, ulang lagi sama guru yang beda, diulang lagi itu sampai 3 kali itu. Apa kata beliau itu dalam muqaddimahnya itu, di muqaddimah kitabnya itu, saya tulis kitab ini bagi para pemula belajar nahwu. Pemula itu, pemula zaman dulu dengan pemula zaman sekarang muntah-muntah gitu, nggak bisa itu. Sehingga apa? Nggak bisa kita langsung, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu. Kalau Imam Syafi'i yang ngomong itu bisa gitu. Tapi kalau antum yang ngomong kita kembali kepada dalil, bahasa Arab saja nggak punya kan gitu. Kok kembali kepada dalil Al-Quran dan Sunnah, kan bahasa Arab kan gitu. Nggak bisa bahasa Arab, Al-Quran bacanya masih grodal gadul kan gitu. Kembali kepada dalil itu berarti apa? Langsung kembali kepada beras dan sayur pasar langsung dimakan kan gitu. Nggak bisa, harus diracik kan gitu. Sehingga maksudnya itu, alhamdulillah itu Imam Syafi'i itu karena hebatnya ilmu beliau itu, maka beliau itu meracik dari Al-Quran dan Sunnah, maka diracik menjadi sebuah hukum. Untuk racikannya itu, maka beliau itu membuat sebuah ilmu baru, dan beliau mencetuskan pertama itu dinamakan dengan ilmu usul fikih. Jadi namanya itu, kitabnya itu namanya usul fikih, itu ilmu baru. Jadi intinya Imam Al-Muzani itu banyak mendapatkan faidah itu dari Imam Asy-Syafi'i. Sampai ketika mau meninggal itu, Imam Syafi'i itu ketika mau meninggal itu, sampai beliau itu memberikan wasiat khusus kepada murid ini. Kenapa? Karena termasuk Imam Al-Muzani itu murid paling dekat sama Imam Syafi'i. Jadi kayak murid khusus. Terkadang kita itu kan punya murid itu kan banyak. Kita punya murid biasa yang banyak orang datang ke kita tapi kita nggak terlalu kenal. Tapi ada murid yang khusus, yaitu murid-murid kita yang banyak belajar, kita tahu nama-nama mereka itu, kemampuan mereka sampai di sini tahu. Dan kita juga punya murid khawasul khos, yang lebih khusus lagi itu yang menjadi tangan kanan kita. Nah, jadi seperti itu. Maka Imam Syafi'i itu punya kayak tangan kanan. Beberapa murid-murid beliau menjadi tangan kanan beliau itu. Di antaranya Imam Al-Muzani. Sehingga ketika beliau mau meninggal itu, Imam Syafi'i ketika mau meninggal itu, beliau memberikan wasiat khusus kepada Imam Al-Muzani. Saya bacakan sedikit wasiatnya itu, masya Allah itu wasiat beliau itu. Beliau mengatakan, ittaqillah, wahai muridku, anakku, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Wa mathil al-akhirata fi qalbika, dan gambarkan akhirat itu, alam akhirat itu di hati kamu, sehingga kamu itu melihat dengan mata itu, lihatnya akhirat bukan dunia itu. Waj'alil mauta nusba ainaika, jadikan kematian itu di pelupuk mata kamu, sehingga kematian itu menghantui mata kamu, kamu melihat kemana saja itu lihat kematian. Wala tansa mauqifaka baina yadayillahi, jangan sampai lupa nanti kamu akan dihadapkan di depan Allah Ta'ala. Persiapkan sebelum kita itu disidang sama Allah Ta'ala. Wa kun minallahi ta'ala ala wajalin, dan hendaknya kamu itu terus waspada, takut kepada Allah Ta'ala. Wajtanib maharimahu, tinggalkan sesuatu yang Allah haramkan. Wa addi faraidahu, dan jalankan apa yang Allah wajibkan. Wa kun ma'al haqqi haitsu kana, dan kamu pegang kebenaran dimanapun kamu berada. Wala tastaghirranna ni'amallahi 'alaika wa in qallat, dan kamu jangan sekali-kali meremehkan nikmat Allah, walaupun remeh kecil nikmat itu, selama itu datangnya dari Allah, jangan dikecilkan. Waqabilha bisyukri, dan ketika Allah memberikan kenikmatan walaupun sedikit, maka balaslah dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala.
Jadi itu nasihat Imam Syafi'i sebelum meninggal dunia kepada murid yang paling khusus, yaitu Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani ini, beliau itu memiliki alasan kenapa beliau itu ngarang kitab ini. Ini yang akan kita sebutkan di sini. Masya Allah ini. Kenapa itu beliau itu ngarang kitab namanya Syarhus Sunnah? Nama kitabnya itu namanya Syarhus Sunnah. Itu alasannya apa itu? Alasannya itu karena beliau itu dituduh sebagai orang yang akidahnya sesat. Coba bayangkan itu, setingkat beliau loh. Imam Bukhari saja dianggap sesat. Imam Bukhari itu sampai diusir dari mana-mana, tinggal di sini diusir, tinggal di sana diusir Imam Bukhari itu. Kenapa? Karena hasad. Oleh karena itu hasad itu gak main-main itu. Orang kalau sudah hasad itu ilmu hilang semua wis. Kalau sudah hasad itu mengerikan. Oleh karena itu Imam Al-Muzani pun dituduh sebagai orang yang menyimpang akidahnya. Akhirnya orang-orang tabayun sama beliau, maka beliau nulis kitab. Ini kalau pengen tahu akidah saya, akidahnya ini, silakan dipelajari. Akhirnya muncullah sebuah tulisan, ini sebenarnya surat ditujukan kepada orang-orang yang pengen tahu akidah beliau karena banyak fitnah yang tersebar. Akhirnya beliau menulis sebuah tulisan ringkas sekali, matanya ringkas sekali itu. Sebuah surat sebagai jawaban terhadap orang-orang yang memfitnah beliau. Ceritanya itu, saya sebutkan ceritanya itu, disebutkan oleh Ali bin Abdullah Al-Hulwani. Beliau bercerita, kuntu bi Triblis Al-Maghrib, kami pernah berkumpul di Tbilisi di Maroko. Fadzakartu ana wa ashabun lana as-sunnah. Dan waktu itu kita itu lagi ngobrol masalah akidah. Sunnah itu maksudnya akidah. Kita sedang ngobrol masalah akidah. Ila an dzakarna Aba Ibrahim Al-Muzani. Sampai ketika kita diskusi dengan teman-teman masalah akidah itu, sampai ada orang-orang yang membicarakan tentang Imam Al-Muzani dalam obrolan kita itu. Faqala ba'du ashabina, maka sebagian teman-teman kita mengatakan, balaghani annahu kana yatakallamu fil Qur'an. Telah sampai berita kepada saya bahwasanya Imam Al-Muzani itu mengatakan Al-Quran makhluk. Ketika ditanya masalah Al-Quran itu makhluk atau tidak, maka ketika beliau ditanya Al-Quran makhluk atau tidak, wa yaqifu indahu, beliau itu diam. Namanya wakifah. Nanti akan saya sebutkan sedikit ini apa isi akidah itu, karena kita belajar akidah sehingga kita itu harus fahami benar-benar ini. Yaitu beliau itu ditanya tentang masalah Al-Quran, apa itu Al-Quran, maka beliau itu diam. Wakifah itu diam. Nanti wakifah itu apa akan saya sebutkan. Wa dzakara akhar annahu yaqulu innahu in anstama mana qaumun akharun. Sebagian lagi juga mengatakan benar-benar Muzani itu mengatakan demikian itu. Itu beritanya itu seperti itu, bahwasanya Imam Al-Muzani itu akidahnya wakifiyah. Sampai akhirnya apa? Masyarakat itu ribut. Dan mulailah cacian, makian itu dilontarkan kepada Imam Al-Muzani. Orang yang sesat, orang yang menyimpang, akidahnya Jahmiyah dan yang lainnya itu. Akhirnya kami, karena kami itu juga kenal sama Imam Al-Muzani, maka kami itu langsung nulis surat. Fakatabna ilaihi kitaban. Kami nulis surat kepada Imam Al-Muzani, nuridu an nasta'mila minhu. Kami pengen mencari informasi. Tabayyun lah istilahnya itu. Kepada beliau langsung, apakah benar beliau itu akidahnya seperti itu. Fakataba ilaina syarhas sunnati fil qadari wal irja'i wal qur'ani wal ba'thi wal nusyuri wal mawazin. Akhirnya beliau menulis sebuah kitab, surat sebagai jawaban akan akidah beliau tentang masalah takdir, bagaimana akidah Ahlussunnah masalah takdir, masalah Al-Quran, masalah hari kiamat dan yang lainnya. Sampai akhirnya apa? Kitabnya itu sampai sekarang masih bisa kita baca. Masih kita bisa baca itu. Nah, ceritanya akan saya sebutkan sedikit. Dan nanti juga banyak murid-murid Imam Syafi'i itu yang dihukum mati gara-gara mempertahankan akidah masalah Al-Quran. Zaman itu, faham ini sedikit cerita. Saya nggak akan bicara panjang lebar. Sedikit saya ceritakan. Zaman Imam Ahmad itu dikenal dengan zaman mihnah, zaman yang penuh dengan ujian. Kenapa? Karena yang dekat sama raja itu orang-orang yang akidahnya menyimpang, Mu'tazilah dan Jahmiyah. Waktu itu yang menjadi raja itu adalah Al-Imam. Itu anaknya Harun Ar-Rasyid. Dia itu, Al-Imam ini dekat
dekat sama Bishr al-Mirisi. Bishr al-Mirisi. Bishr al-Mirisi itu akidahnya Jahmiyah. Sampai akhirnya dia itu, Bishr al-Mirisi itu diangkat menjadi penasihat raja. Ulamanya berarti ulama kerajaan. Tapi akidahnya apa? Jahmiyah. Sampai akhirnya apa? Dia yang meracuni raja akidah bahwasanya Al-Quran makhluk. Dan pertama yang mengatakan Al-Quran makhluk itu Jahmiyah. Sampai akhirnya raja itu akidahnya Jahmiyah, mengatakan Al-Quran makhluk. Dan gak sampai di situ. Setelah itu Bishr al-Mirisi mengatakan, wahai khalifah, wahai raja, kalau kita sudah meyakini Al-Quran itu makhluk, pertanyaan, terus bagaimana dengan orang yang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk? Akhirnya apa? Dia meracuni lagi supaya apa? Bikin undang-undang resmi negara. Coba bayangkan, gak main-main itu. Sampai ditetapkan sebagai undang-undang negara bahwasanya Al-Quran makhluk. Sudah masuk amandemen negara itu, gak main-main kan itu. Setelah itu apa? Masuk lagi Bishr al-Mirisi itu. Terus kalau ada orang yang menyelisih undang-undang, apa hukumannya itu? Akhirnya ditetapkan hukumannya mati. Coba nggak main-main itu, hukumannya mati. Setelah itu muncullah sebuah mihnah. Itu dikenal zamannya Imam Ahmad itu nanti zamanul mihnah. Zaman penuh dites, ulama-ulama, ahli fikih, ahli fatwa, semuanya dites satu persatu. Ngetesnya pakai apa? Ngetesnya pakai pedang. Dan itu di Irak. Sehingga ulama-ulama dipanggil satu persatu itu. Orang yang ngetes itu depannya pedang. Tanya, kamu akidah kamu apa? Al-Quran makhluk atau tidak? Kalau dia mengatakan Al-Quran makhluk, tebas lehernya langsung, dihukum mati. Maksudnya apa? Kita itu perlu bersyukur. Negara kita walaupun kondisi seperti itu, kita masih bisa menjalankan akidah itu. Oleh itu apa? Ulama-ulama salaf itu, ulama-ulama Ahlussunnah terus mengingatkan sabar, sabar gitu. Ya, sabar dengan kezaliman penguasa itu. Karena kezaliman penguasa kita nggak separah zaman dulu. Coba kalau kita seperti itu kayak apa gitu. Sampai akhirnya apa? Banyak ulama yang ketakutan ya, dari pedang. Akhirnya ketika ditanya Al-Quran itu makhluk atau enggak itu, sampai akhirnya sampai berbohong. Innal Quran wa Taurat wa Injil wa Zabur hadhihi makhluqah. Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur ini makhluk. Akhirnya dibebaskan. Maksudnya ini itu apa? Jari-jari saya maksudnya itu. Jari-jari ini maksudnya itu. Kenapa? Karena sepakat ulama Ahlussunnah, siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk kafir. Itu sepakat, gak ada khilaf di antara ulama Ahlussunnah itu. Tapi apa? Karena pedang, akhirnya ketakutan. Dan yang masih tegar ketika fitnah itu cuma beberapa orang, termasuk Imam Ahmad. Termasuk Imam Ahmad. Alhamdulillah, Imam Ahmad kan muridnya Imam Syafi'i itu. Subhanallah itu, Imam Syafi'i itu lepas dari fitnah itu. Kenapa? Karena ketika awal-awal fitnah itu muncul, Imam Syafi'i itu langsung hijrah ke Mesir. Sehingga kalau kita lihat misalkan kenapa kok Imam Syafi'i itu kok nggak diuji kayak Imam Ahmad? Karena memang Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Dan fitnah itu paling kuatnya di Irak, karena Irak itu ibu kota. Faham ya? Karena keributan itu mesti puncaknya di ibu kota kan itu. Nah, ibu kota negara Islam zaman itu di Irak. Sehingga disitulah musibah semuanya itu di Irak itu. Imam Syafi'i itu punya keluarga menjadi gubernur Mesir, termasuk Ahlul Bait. Akhirnya beliau pindah ke Mesir. Sehingga apa? Beliau aman. Maka tidak ada ucapan Imam Syafi'i. Padahal apa? Imam Syafi'i beliau juga mendapatkan zaman itu. Tetapi yang paling terkenal itu Imam Ahmad, karena Imam Ahmad yang duduk langsung di situ. Nah, ceritanya itu orang-orang Jahmiyah itu karena mereka dekat sama raja, mereka bikin undang-undang terang-terangan Al-Quran makhluk. Siapa yang tidak mengatakan makhluk kafir. Dan kalau orang kafir hukumannya mati. Itu sampai 3 khalifah. Al-Imam meninggal dunia, ganti Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim meninggal dunia, ganti Al-Wathiq. Sampai 3 khalifah itu. Semuanya mengatakan Al-Quran makhluk. Dan banyak yang dibunuh para ulama gara-gara fatwa itu, Al-Quran makhluk itu. Sampai akhirnya Imam Ahmad paling sabar. Setelah Al-Wathiq itu, Al-Wathiq nanti debat kalah. Jadi zamannya Al-Wathiq itu, Bishr al-Mirisi sudah meninggal. Yang diangkat menjadi penasihat raja itu namanya Ahmad bin Abi Du'ad. Namanya Ahmad bin Abi Du'ad. Setelah itu dia juga Mu'tazilah akidahnya. Akhirnya Ahmad bin Abi Du'ad itu debat kalah sama Abdurrahman al-Adrami, ulama al-hadis. Ketika kalah, maka Al-Wathiq ini, raja terakhir ini, yang ketiga ini mulai sadar. Mulai sadar, mulai bertobat walaupun belum terang taubatnya itu. Sampai akhirnya belum meninggal. Ketika meninggal dunia, diganti yang keempat Al-Mu'tadid.
Lah yang keempat itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya apa? Di zaman khalifah yang keempat ini undang-undangnya dihapus. Ulama Ahlus Sunnah diangkat kembali. Imam Ahmad boleh ngajar lagi. Zaman itu Imam Ahmad nggak boleh ngajar. Ketahuan Imam Ahmad menyampaikan hadis, penjara itu. Coba kayak apa zaman dulu itu? Nggak boleh ulama sunnah itu ngisi khutbah, apalagi ngajar. Imam Ahmad sampai nggak boleh sama sekali ngajar hadis, nggak boleh. Kayak apa ngerinya fitnah zaman itu kan itu. Setelah itu apa? Ketika 4 khalifah itu sudah pada meninggal, ganti yang keempat. Yang keempat itu akidahnya Ahlus Sunnah. Setelah itu undang-undang dihapus, ulama-ulama sunnah diangkat, maka Jahmiyah, Mu'tazilah mulai ketakutan. Ya, ketika mulai ketakutan, akhirnya mereka bikin akidah baru. Yang awalnya itu mereka terang-terangan Al-Quran makhluk. Setelah itu mereka itu membuat akidah namanya lafziyah. Lafziyah itu apa? Dia tidak mengatakan Al-Quran makhluk, tidak. Tapi dia mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Lafadku ketika saya baca Quran itu, bacaan Quran saya itu makhluk. Ya, paham ya? Padahal bacaan Quran itu kan ada dua. Apa yang dimaksud bacaan Quran kan itu? Al-Qurannya yang dibaca itu firman Allah, bukan makhluk. Atau suara yang kita ucapkan itu makhluk. Paham ya? Tergambar ya? Paham gak ini? Jadi Al-Quran itu kan firman Allah, bukan makhluk. Pertanyaan, kalau saya baca Quran, makhluk nggak? Nah, makanya kita rinci. Suara kamu makhluk, bang, itu muncul dari kamu kan gitu. Tapi yang kamu baca itu firman Allah yang bukan makhluk. Akhirnya mereka enggak, lafzi bil Quran makhluk. Lafaz saya kalau baca Quran itu makhluk. Padahal mereka itu aslinya apa? Jahmiyah mereka itu. Mengatakan Al-Quran makhluk, tapi karena mereka lemah di pemerintahan sekarang itu, akhirnya mereka bikin seperti itu. Setelah itu ketahuan, dibongkar sama para ulama, lafziyah itu Jahmiyah. Akhirnya mereka bikin baru lagi. Dan itu biasa, orang-orang menyimpang itu kayak gitu. Namanya mereka berubah-ubah itu. Akhirnya apa? Nanti mereka bikin lagi namanya Waqifah atau Waqifiyah. Waqifiyah itu apa? Kalau ditanya Al-Quran itu makhluk atau tidak? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, saya nggak tahu itu. Serahkan saja urusannya kepada Allah Ta'ala itu. Waqifiyah, berhenti. Tidak mau mengatakan makhluk atau bukan makhluk, diam dia itu. Rupanya apa? Dibongkar juga sama para ulama. Waqifiyah itu Jahmiyah ya. Kebongkar sekali itu. Akhirnya apa? Mereka ketakutan. Sampai akhirnya apa? Mereka jadi minoritas setelah itu. Nah akhirnya karena fitnah, ketika sunnah itu sudah mulai kuat. Biasa itu kalau fitnah kalau zaman fitnah itu yang tegar itu orang-orang yang memang imannya paling kuat. Dan zaman itu nggak ada namanya hasad. Biasanya kalau dalam kondisi kita genting itu, semuanya itu baik. Hubungan kita itu baik-baik semua itu. Tapi ketika kita itu kuat, kita itu banyak jumlahnya itu, di situ syaitan itu main. Akhirnya apa? Mulailah antara ulama ini dan ulama ini gontok-gontokan. Saling tuduh-tuduhan, saling ini dan yang lainnya, semuanya hasad gitu. Akhirnya termasuk Imam Al-Muzani itu ulama yang dituduh sebagai orang yang akidahnya Waqifiyah. Ya paham ya? Sampai akhirnya apa? Ini tuduhan tersebar di mana-mana. Maka akhirnya orang-orang itu tasabbut kepada beliau, tabayyun, maka beliau itu nulis kitab ini namanya kitab Syarhus Sunnah. Termasuk Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kan sampai dituduh sebagai orang yang akidahnya lafziyah. Yang tadi saya sudah sebutkan ya, lafziyah. Lafzi bil Quran makhluk. Sampai akhirnya kan beliau ketika datang di pengajian sama gurunya sendiri yang hasad kan itu. Beliau ditanya, wahai Bukhari, saya ingin tanya, bagaimana akidah kamu tentang Al-Quran? Beliau mengatakan Al-Quran, ucapan Al-Quran itu lafaz Al-Quran, lafzi. Bagaimana masalah lafaz Al-Quran? Maka beliau mengatakan lafaz Al-Quran itu pertanyaan baru. Ini pertanyaan bid'ah, nggak ada zaman salaf kita itu. Berarti kalau kamu seperti itu, berarti kamu lafziyah. Kamu setuju dengan pendapat itu. Beliau cuma mengatakan enggak, ini pertanyaan model seperti ini itu pertanyaan baru itu. Sehingga tidak boleh ditanyakan untuk mengilzam orang itu, mewajibkan orang itu. Kenapa? Karena ini pertanyaan nggak ada salaf yang bertanya seperti ini. Akhirnya beliau dikata, oh berarti kamu lafziyah, keluar dari majelis saya. Akhirnya Imam Bukhari keluar. Ketika Imam Bukhari keluar, diikuti sama muridnya Imam Muslim. Dan hasad nggak sampai di situ. Sampai akhirnya Imam Bukhari pindah sebuah tempat. Ini orang ini nulis surat kepada pemimpin tempat itu, gubernur. Datang di tempat kamu ada orang namanya Bukhari, akidahnya menyimpang, usir dari tempat itu.
Akhirnya Imam Bukhari diusir sampai akhirnya balik kampung Imam Bukhari itu. Sampai akhirnya itu Imam Bukhari itu ngarang sebuah kitab sebagai jawaban. Namanya kitab Khalqu Af'alil Ibad, makhluknya perbuatan hamba. Setelah itu beliau memperinci, bagus sekali rincian beliau itu. Beliau mengatakan as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Kalau saya itu baca Quran, suara saya ya suara makhluk. Tapi ucapan yang saya baca itu firman Allah yang bukan makhluk. Dirinci sama beliau. Kenapa beliau nulis seperti itu? Karena jawaban bagi fitnah yang ada. Oleh itu kalau kita perhatikan di sini berarti apa? Memang terkadang itu yang bahaya itu sesama ahlu sunnah. Perpecahan di sesama ahlu sunnah, akhirnya apa? Gontok-gontokan, saling menuduh, saling mencaci, dan itu musibah. Itu musibah dan itu pasti muncul karena penyakit hati. Dan itu terjadi di mana-mana seperti ini. Di mana-mana seperti itu. Saya pun di Pekalongan sekarang dituduh sebagai orang yang sufi. Coba kayak apa itu? Nggak main-mainan sufi kayak apa kan? Masya Allah itu. Sampai saya sekarang rame di Pekalongan itu apa? Ustaz Tobron itu ngajarkan tahlilan gitu. Coba ini. Ngadakan yasinan di rumahnya itu, di pondoknya itu. Masya Allah itu. Sekarang pondok kita, pondok Nidaus Salam itu fitnahnya apa? Pondok akidah Asy'ari. Masya Allah luar biasa. Dan yang ngomong itu nggak ada yang berani dengan kita itu, ngobrol nggak ada yang berani itu, diskusi nggak ada yang berani itu, tapi keluar di belakang, luar biasa itu, fitnah itu. Maka itu seperti ini akan ada, dan kita bukan takut, nggak sama sekali itu, kita nggak takut dicela, kita nggak takut dituduh, ya. Tetapi apa? Kita cuma kasihan sama mereka itu. Kalau kita sih asik-asik aja gitu, mereka ngasih hadiah pahala kepada kita kan gitu, dengan tuduhan mereka kan itu. Tetapi apa? Kita kasihan sama mereka. Kita kasihan sama mereka itu. Dan anehnya itu orang yang menuduh seperti ini, kalau kita datangi ke rumahnya nggak berani ngomong itu, diem dong, nggak berani ngomong. Tapi kalau di belakang, wah sufi, Asy'ari dan yang lainnya itu. Padahal Masya Allah kita ngajarkan bagaimana akidah ulama salaf kita itu. Tetapi apa? Ya seperti itulah hasad. Dan itu nyata, itu terjadi di Pekalongan sampai terjadi seperti itu. Dan itu biasanya apa? Biasanya kalau dakwah itu berkembang. Kalau dakwah berkembang, bukan berarti apa? Ini sebagai alasan untuk kita hentikan dakwah. Dakwah akan maju terus itu. Tapi memang syaitan itu menghancurkan ahlu sunnah itu dengan perpecahan. Ya, itu lubangnya atau lubangnya ahlu sunnah itu di situ. Ya. Kalau ahlu sunnah itu disesatkan dengan kesyirikan, mereka paling anti dengan kesyirikan. Kalau ahlu sunnah itu disesatkan untuk main dalam bid'ah, mereka paling keras masalah bid'ah. Sehingga apa? Syaitan itu buntu untuk menyesatkan ahlussunnah dengan cara apa? Rupanya mereka itu punya alat untuk menghancurkan ahlussunnah dengan cara perpecahan di antara mereka. Dan itu nyata. Biasanya apa? Kalau dakwah sudah mulai berkembang itu pasti seperti itu. Tetapi perlu kita bersyukur juga kepada Allah Ta'ala, karena perbedaan itu akhirnya menyebabkan dakwah sunnah itu berkembang. Ya, walaupun awal kali musibah itu, musibah, perpecahan itu kan musibah itu. Tapi dari perpecahan itu akhirnya dakwah muncul di mana-mana gitu. Sehingga alhamdulillah dakwah sunnah kan tersebar di mana-mana itu. Kenapa? Karena awalnya itu perpecahan. Awalnya itu musibah dari syaitan awalnya itu. Tetapi setelah itu menjadi kenikmatan ketika dakwah itu tersebar di mana-mana. Maka itu intinya itu apa? Intinya itu perpecahan itu mesti akan ada. Dan itu syaitan gak akan tinggal diam melihat dakwah sunnah itu berkembang. Yang penting itu apa? Yang penting itu kita bersihkan hati kita. Jangan kita itu menuduh, jangan kita itu mencela seseorang tanpa bukti. Maka itu kalau kita itu mendengar sebuah berita, itu termasuk petunjuk yang penting harus kita jalankan. Apalagi termasuk sesama ahlus sunnah itu, sesama muslim itu. Jadi kalau kita itu mendengar berita miring kepada saudara kita itu, yang kita perlu jalankan itu 3. Ini pahami ini saya sebutkan supaya kita itu bisa menjaga hati kita itu. Yang pertama itu kita husnudzon. Husnudzon dulu, itu kita kedepankan husnudzon. Ya, husnudzon itu apa? Oh mungkin kita cari kemungkinan yang baik. Oh itu si fulan itu kayak gini. Enggak, mungkin dia orang baik gitu. Mungkin kayak gitu maksudnya. Mungkin seperti ini, mungkin seperti. Pertama itu apa? Kita kedepankan husnudzon. Ini yang pertama, husnudzon. Husnudzon itu apa? Jadi kita itu memberikan kemungkinan. Ada ucapan seperti ini, ada 2 kemungkinan baik atau kemungkinan buruk kan gitu. Lah kita itu cari kemungkinan yang buruk. Yang baik dulu, itu namanya husnudzon. Kalau kita cari yang buruk dulu, itu namanya suudzon. Maka yang pertama itu kita harus husnudzon dulu. Mungkin seperti ini maksudnya di beliau itu, mungkin seperti ini, mungkin seperti ini, mungkin seperti ini.
Tapi kita berikan kemungkinan itu yang baik-baik. Kemudian yang kedua, yang pertama husnudzon. Kemudian yang kedua, tasabbut. Kita harus tasabbut. Tasabbut itu apa? Tasabbut itu mencari sumber berita. Siapa yang ngomong itu siapa gitu. Misalkan ada berita miring si A itu ngomong kayak gini itu. Nah, siapa yang ngomong? Dari mana? Sumbernya dari mana itu? Oh, itu si B yang ngomong itu. Kita datangi, benar nggak? Kamu itu mendengar langsung si A ngomong seperti ini? Enggak, saya dapat dengarnya dari si C. Nah, kita cari si C. Benar nggak? Kamu itu mendengar langsung bahwa si A itu kayak, enggak, saya dari Z. Itu loncatnya jauh sekali kan itu. Datang ke si Z, benar nggak? Kamu itu dengar, oh, enggak, itu cuma obrolan warung kopi saja. Saya waktu itu bercanda sebenarnya itu. Nah, itu musibah kan itu. Sehingga apa? Kita harus tasabbut. Tasabbut itu apa? Mencari keautentikan sumber berita. Siapa yang memunculkan berita ini siapa gitu. Kita cari orangnya itu. Ya, paham ya? Itu namanya tasabbut. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu, setelah kita tasabbut dan benar orang yang mengatakan seperti itu, sumpah demi Allah saya melihat dengan mata saya, mendengar dengan telinga saya, si fulan itu seperti ini. Makanya ketiga adalah tabayyun. Tabayyun itu apa? Datang kepada orang yang tertuduh. Datang kepada yang tertuduh itu. Orang yang datang kepada orang yang tertuduh itu, kalau kita tabayyun itu ada dua pertanyaan. Ini pertanyaan orang yang berilmu. Kalau orang awam pertanyaan cuma satu. Misalkan ini, kita dengar berita, ada si A itu minum khamr, teman kita padahal itu, sholat bareng sama kita, ya kan? Kita tahulah dia itu orang baik itu. Berita miring si A itu minum khamr itu. Maka yang pertama apa? Kita husnudzon dulu. Nggak mungkin lah itu. Masuk teman kita yang ngaji sama kita, ini sama kita minum khamr gitu. Mungkin kamu keliru, mungkin kan gitu. Nah, setelah ini kita apa yang kedua? Yang kedua kita tasabbut. Tasabbut itu siapa yang ngomong kalau si fulan itu minum khamr itu. Kita cari sumbernya itu. Oh, sumbernya dari si A, kita datangi. Benar nggak kamu itu melihat langsung si fulan itu minum khamr itu? Kalau dia mengatakan demi Allah saya melihat langsung dia itu minum khamr. Bersumpah, kamu berani bersumpah nggak? Berani. Oke. Selesai, berarti yang kedua kita sudah selesaikan. Maka yang ketiga kita datang kepada yang minum khamr. Nah, pertanyaan kita sama dia itu ada dua. Apa yang kamu kerjakan? Apa yang kamu? Ini ada berita-berita seperti ini, benar nggak? Kalau dia mengatakan benar, nah berarti sudah otentik ini sumber dari yang membawa berita seperti itu, yang dituduh seperti itu benar minum khamr dia itu. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang kedua itu yang membedakan antara pertanyaan ulama dan pertanyaan orang awam. Kalau orang awam cuma sampai di situ gitu. Iya, saya minum khamr. Kamu berarti pendosa, kamu itu orang pelaku dosa dan maksiat, berarti kamu itu musuh Allah Ta'ala, ya? Langsung dihukumi itu. Kenapa? Karena orang awam. Kalau orang yang berilmu itu tanya yang kedua, mengapa kamu minum khamr? Mengapa? Kata Imam Al-Qayyim itu pertanyaan mengapa itu pertanyaannya ulama. Kenapa? Karena kita ingin tahu kenapa kamu seperti itu. Ada seorang sahabat itu minum khamr. Coba, seorang sahabat loh minum khamr, ditangkap sama Umar, sudah mau dicambuk sama Umar itu. Tapi Umar bin Khattab bertanya itu, kenapa kamu minum khamr? Akhirnya dia mengatakan, Umar, bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran ayat terakhir sebagai penghapus haramnya khamr? Ayat itu Allah Ta'ala berfirman, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu. Katakan, saya tidak mendapatkan apa yang Allah haramkan kecuali cuma tiga. Illa antakuna maitatan, bangkai, au daman masfuhan, darah yang muncrat karena sembelihan, au lahma khinzirin, daging babi. Allah cuma menyebutkan tiga, Umar. Sedangkan haramnya khamr, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum namal syaiton fajtanibuh. Kata dia, ini ayat itu sudah dihapus dengan ayat ini, Umar, yang tiga. Sehingga bahwa khamr sudah dibolehkan. Coba bayangkan itu, minum khamr alasannya itu. Apa kata Umar? Jika bukan karena kamu keliru memahami tafsir ayat ini, saya cambuk kamu itu. Tapi karena kamu itu keliru menafsirkan seperti ini, kamu saya bebaskan. Ya, paham ya tergambar maksudnya itu. Terkadang apa? Ada orang berbuat dosa, dia itu diberikan maaf. Kenapa? Karena dia punya alasan gitu. Kita dengar kabar itu, oh teman kita itu makan cimeng misalkan, apa itu, ngeflay ya. Oh teman kita itu ngeflay, makan kecubung. Masya Allah, ini sudah ngaji jenggotan ngeflay seperti ini tuh. Berarti dia itu belum bertobat dan yang lainnya itu. Kita tanya, jangan tergesa-gesa menghukumi, tenang-tenang dulu.
Tenang dulu. Kalau ada kabar seperti yang pertama, kita husnudzon dulu. Dia kan orang baik, wong ngaji sama kita, sholat sama kita lihat dia orang baik kan gitu. Yang kedua, coba beritanya dari mana? Siapa yang ngomong teman kita itu ngeflay gitu loh. Oh, si fulan yang ngomong. Oke, kita datangi. Benar nggak kamu lihat dia itu ngeflay? Iya, saya lihat dia itu ngeflay, katanya seminggu gitu loh. Makan kecubung dia itu kan. Oke, selesai. Kamu berani bersumpah nggak? Demi Allah saya melihat langsung itu. Oke. Yang ketiga, kita datang ke orangnya itu. Mas, ini ada berita-berita mengatakan kamu itu ngeflay. Padahal kamu sudah ngaji kan itu. Bener nggak berita itu? Bener. Nah, ketika sudah bener, jangan langsung dihukumi dulu, tengah dulu. Nah, kita tanya mengapa itu? Saya itu, ada ini cerita nyata juga ini cerita nyata itu. Ada orang luar Jawa datang ke Jawa di pondok. Orang di Jawa itu kan kalau makan pakai lalapan gitu. Lalapannya itu kan sayurnya itu sayur singkong. Akhirnya dia itu cari sayur singkong di sebelah pondok itu, cari. Ah, nggak tahu kalau itu kecubung gitu. Karena daunnya kan hampir sama itu, singkong sama kecubung itu. Diambil, dimasak, dimakan satu keluarga. Ngeflay selama hampir 2 bulan gitu. Satu keluarga, dua pekan. Coba kalau kita lihat ceritanya, saya itu kayak gitu, saya nggak tahu kalau itu kecubung, dan saya nggak tahu kalau kecubung itu memabukkan itu. Pertanyaan, kita berani menghukumi orang ini pelaku dosa dan maksiat nggak itu? Tidak, kita kan memberikan udzur gitu. Oh, nggak apa-apa, kamu punya alasan gitu loh. Ya, paham tergambar ya? Sehingga apa? Kita itu dengan alasan orang, dia itu memberikan alasan. Kenapa? Saya itu harus seperti ini, karena ini akhirnya apa? Ya sudah, saya memberikan udzur kepada antum gitu. Paham tergambar ya? Kita mendapat kabar teman kita yang sudah ngaji lama, jenggoten dan yang lainnya itu, tiba-tiba utang di bank. Oh ya, ini orang sudah ngaji masih utang di bank. Dasar dia itu memang orangnya itu orang ngaji nggak faedah ilmunya itu, masya Allah ya. Dan kita biasa teman-teman kita kayak gitu kalau menghukumi orang aja. Kita akan sabar dulu, tenang. Kita pertama husnudzon, dia sudah ngaji, alhamdulillah. Hidayah paling mahal itu kan kenal sunnah kan gitu. Ini punya teman kenal sunnah, mungkin itu nanti yang menyelamatkan antum dari neraka kan gitu. Siapa yang tahu kan gitu. Karena kan orang-orang yang masuk neraka itu, orang yang selamat nyebrang jembatan itu, apa kata mereka sama Allah Ta'ala? Mereka mengatakan, ya wahai Tuhanku, saya punya teman-teman kanu yusholluna ma'ana. Dulu teman-teman saya itu sholat sama kita, ngaji sama kita, kumpul sama kita itu. Tapi kita nggak lihat sekarang di surga itu. Di mana mereka, wahai Tuhanku itu? Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, coba lihat di neraka. Rupanya ketika di neraka dilihat, oh rupanya mereka masuk neraka itu. Akhirnya kita selamatkan itu. Kita nggak tahu, mungkin ada teman-teman kita sekarang ini yang mungkin berbuat keliru lah itu. Itu mungkin nanti akan menyelamatkan kita dari neraka jahanam kan gitu. Ya, kita lihat seperti itu, misalkan ada teman kita itu utang di bank misalkan itu. Oke, kita pertama husnudzon. Yang kedua itu kita tasabut, beritanya dari mana ini? Kalau si A itu utang di bank itu, teman akrabnya kita datangi, bener nggak? Bahwasanya beritanya seperti ini, bener. Saya lihat langsung dengan mata saya, dia itu ke bank dan utang tanda tangan itu, bener. Oke. Nah setelah itu apa? Saya datang ke orangnya. Berita-berita tersebar seperti ini, bener nggak ini? Bener. Memang saya itu utang di bank itu. Nah, setelah itu kita tanya, kenapa kamu utang di bank? Kenapa itu? Cerita dia gitu. Saya itu punya anak pas lagi sakit parah, belum saya daftarkan di BPJS, biayanya mahal sekali itu. Saya sudah cari utangan ke teman-teman, nggak ada yang ngasih utangan gitu. Saya mau jual aset motor saja, motor buntut nggak bisa dijual gitu. Rumah masih ngontrak, nggak punya apa-apa gitu. Saya sudah berusaha minjem sama teman-teman, pokoknya dengan cara yang syar'i, nggak ada yang minjemin saya itu. Sampai stres saya itu. Tidak ada pilihan kecuali saya itu utang bank gitu. Pertanyaan, ketika kita melihat kisah seperti itu, kita akan memberikan udzur nggak itu? Ya, terus gimana? Antum sudah berusaha itu. Dan dia mengatakan, saya tahu ini haram, tapi nggak ada pilihan bagi saya gitu. Ya sudah, berarti antum punya udzur dalam amal antum. Saya pun kalau posisi sama antum, mungkin saya juga seperti itu kan itu. Ya paham ya? Kalau saya posisi seperti antum, mungkin saya juga seperti itu kan gitu. Kan? Belum tentu kita itu bisa kuat dari itu kan gitu. Maka maksudnya itu apa? Kita itu memang harus dewasa lah dalam memahami masalah-masalah seperti ini tuh. Maka biasanya itu memang kalau dakwah sunnah berkembang, itu pasti perpecahan itu semakin terjadi. Kecuali kalau orang kita itu jaga hati kita itu. Namun bukan berarti fahami ini saya sebutkan fahami. Bukan berarti kita harus tutup dakwah sunnah itu supaya nggak pecah kita tutup gitu. Yo malah nggak berkembang gitu loh. Ya paham ya, tergambar ya. Karena di beberapa tempat ini saya lihat itu beberapa tempat nih, dan saya bukan hanya satu tempat, dua tempat, banyak. Karena pengen niatan nggak berpecah belah, sampai akhirnya apa? Tempat ini hanya milik satu yayasan. Sehingga kalau ada yayasan yang bikin, wah pemecah belah ini kan itu.
ini juga masalah ini dakwah milik Allah, bukan milik Anda gitu loh. Ya paham ya? Ada orang mau dakwah di situ ahlan wa sahlan gitu. Ahlan wa sahlan, alhamdulillah ada yang bantu beban dakwah ini. Sehingga ada pondok baru mungkin alhamdulillah, ada pengajian baru alhamdulillah, ada sekolah baru yang muncul alhamdulillah. Dakwah sunnah semakin berkembang itu. Jangan sampai kita orang lihat kita sebelah kita sholat itu. Ngapain kamu sholat? Kamu nyanyi saya kan kamu itu. Kan ada orang sholat alhamdulillah, kita rapatkan kan itu. Demikian juga kalau kita punya pondok, tiba-tiba ada teman yang bikin pondok juga itu. Ayo kita rapatkan barisan itu, kayak kita mau sholat kan gitu. Bukan, oh kamu dakwah di sini nggak izin sama saya masalahkan kamu itu. Ini kan dakwah milik saya, tempat ini kan saya mau mulai itu. Berarti apa? Antum harus ikut saya, kalau enggak antum musuh saya itu. Akhirnya apa? Terjadilah perpecahan di situ. Walaupun niat awalnya bagus, niat awalnya itu ya apa? Supaya tidak terjadi perpecahan, tapi ditutup. Dan itu terjadi di mana-mana. Di mana-mana. Biasanya sumber masalah itu orang yang awal merintis dakwah itu nggak legowo dengan orang-orang yang datang berikutnya, dan itu terjadi di mana-mana. Sampai saya dapatkan itu di luar Jawa itu ngeri sekali itu, sampai orang-orang yang pengen mandiri bikin sebuah yayasan, bikin pondok, dijuluki sebagai khawarij, sampai ditahdzir, sampai diboikot dan yang lainnya. Jadi itu ada. Gara-gara apa? Gara-gara dia itu merasa memiliki dakwah ini kota ini milik saya itu, dan itu sumber masalah itu. Nah itu kalau kita itu pengen baik, dakwah kita itu pengen bagus itu, orang yang merintis dakwah pertama itu harus legowo, lapang dada ketika ada orang yang lebih pintar datang. Tidak ada masalah, dia bikin pondok alhamdulillah kan gitu. Ya. Saya di Pekalongan itu, kita itu berjuang untuk menyatukan. Walaupun cacian dan makian luar biasa, karena saya bukan perintis. Saya datang setelah ada ustadz sebelumnya, dan saya nggak perintis itu. Dan biasa seperti itu kan urusan hati itu. Tapi maksudnya itu bahwa kalau saya itu dengan ustadz-ustadz setelah saya itu berusaha kepada mereka untuk bikin dakwah sebanyak-banyaknya. Akhirnya apa? Muncul sebuah pondok karena inisiatif saya waktu itu. Saya ngomong sama ustadz, antum sudah layak untuk bikin pondok sendiri. Atau nanti bagaimana? Tenang, saya carikan donatur. Alhamdulillah saya ketemu dengan donatur. Saya ngomong sama donatur, Pak, antum sudah bisa untuk bikin pondok. Antum punya uang, antum punya keluarga besar itu, bikin pondok itu. Setelah itu dia mengatakan, terus ustadz nanti siapa yang ngajar? Tak kenalkan ustadznya. Akhirnya apa? Saya ketemukanlah antara ustadz ini dengan donatur ini, bikin sebuah pondok, kita bantu dari awal. Tapi saya sudah bilang, saya bantu di awalnya saja. Nanti kalau sudah jalan, antum pikir sendiri. Sehingga apa? Pertama namanya saya yang dijual untuk menarik murid-murid itu saya, nggak apa-apa. Setelah jalan, setelah saya tinggal setelah itu, nggak apa-apa. Kenapa kok itu harus jengkel ketika teman kita bikin pondok gitu? Nggak ada namanya persaingan. Kita kayak rapat barisan lah. Kita mau sholat, kita merapat barisan kita itu. Kita mau dakwah itu beban berat. Nggak bisa dipukul dengan satu yayasan, satu lembaga, nggak bisa dakwah itu. Terlalu berat bebannya itu. Sehingga bahwa kita itu harus berlapang dada. Maka itu biasanya kalau dakwah itu sudah berkembang, syaitan itu akan masuk. Terus bagaimana caranya itu? Kita harus lapang dada. Tidak ada cara kecuali itu. Ya, tidak ada cara kecuali itu. Kalaupun mereka itu menuduh kita, nggak apa-apa. Kita nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu apa dengan tuduhan itu. Kalau kita bisa nulis sebuah tulisan, tulis. Kita bisa nyampaikan dengan ilmu kita, sampaikan secara ilmiah. Setelah kita sampaikan, kok mereka masih ngomong kita, itu urusan mereka dengan Allah. Saya nggak peduli lagi itu. Ya, ulama-ulama besar saja mereka difitnah, apalagi kita kan itu. Dan nggak pernah selesai itu. Maka itu kata Imam Syafi'i belum mengatakan, ridhon nas ghayatul la tudrak. Mencari ridhonya orang itu tujuan yang bisa digapai. Kenapa? Ada saja yang pro dan kontra sama kita, itu pasti. Kita mau berbuat jahat, ada yang pro dan kontra. Kita taubat menjadi orang baik, ada pro dan kontra juga itu. Nggak pernah selesai masalah itu. Yang penting apa? Kita itu berjuang menjadi orang baik di hadapan Allah Ta'ala. Urusan manusia dia mencela kita dan yang lainnya itu bukan urusan kita. Itu urusan mereka dengan Allah Ta'ala. Nah, jadi intinya kalau kita perhatikan di sini itu Imam Al-Muzani rahimahullah Ta'ala, karena beliau itu dituduh sebagai orang yang akidahnya itu waqifiyah. Dituduh sebagai akidah seperti itu. Akhirnya beliau nulis sebuah tulisan, surat lah itu, surat ditujukan kepada orang-orang yang ingin tahu akidah beliau. Maka tulisan itu nanti menjadi kitab dan sampai sekarang masih dibaca. Sampai sekarang masih dibaca, sampai Syekh Abdul Razak bin Badr itu, bin Abdul Muhsin Al-Badr itu, yang sering ke Indonesia lah itu sampai mensyarah kitab itu dan bagus sekali itu. Sampai kemarin itu Syekh Abdul Razak itu ketika datang ke Pekanbaru mengadakan daurah khusus bahas kitab ini. Khusus bahas kitab ini. Qadarullah waktu itu saya diundang tapi saya nggak bisa, banyak acara waktu itu.
Tetapi alhamdulillah kiriman kajian itu saya dengar, saya walaupun nggak datang tapi saya dengar. Demikian juga kiriman buku dan kiriman jaket dan itu datang ke saya. Cuma waktu itu saya nggak bisa hadir itu. Maksudnya apa? Beliau itu pengen menekankan si Abdul Razak itu bahwa ulama Syafi'iyah itu mereka itu akidahnya Ahlussunnah. Sehingga apa? Kita itu jangan fobia gitu, jangan benci sama mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu mazhab yang murni, itu masalah fikih. Imam Syafi'i juga punya akidah, ulama-ulama muridnya Imam Syafi'i punya akidah. Tapi setelah itu akidah itu rusak disebabkan ada orang-orang yang meracuni. Dan pertama kali yang meracuni itu Muhammad bin Kullab namanya itu. Maka itu saya Abdul Razak itu. Ini kan saya di depan saya itu PDF-nya dari kitab itu. Beliau di mukadimah itu, karena waktunya nggak cukup itu di mukadimah kita sebutkan, beliau menyebutkan banyak ulama-ulama muridnya Imam Syafi'i itu. Bagaimana akidah-akidah mereka, luar biasa akidahnya itu. Sampai ada seorang ulama yang mati dengan rantai disebabkan mengatakan Al-Quran itu firman Allah bukan makhluk. Dan yang lainnya banyak sekali. Beliau menyebutkan siapa ulama-ulama Syafi'iyah yang terkenal menjadi rujukan murid langsungnya Imam Syafi'i itu, mereka akidahnya murni. Tapi setelah itu, beliau mengatakan itu, tapi setelah itu muncul generasinya berikutnya. Dan yang merusak akidah itu namanya Muhammad bin Kullab. Itu yang paling banyak merusak. Itu namanya Muhammad bin Kullab. Dan Muhammad bin Kullab itu pertama kali yang memasukkan akidah dia, akidah namanya Kullabiyah. Dan Muhammad bin Kullab itu kan datang berikutnya itu. Setelah meninggalnya Imam Syafi'i itu baru datang kan itu. Namanya Muhammad bin Kullab. Setelah itu apa? Dia memasukkan akidah ke situ, ke mazhab Syafi'iyah. Setelah itu nanti diikuti sama muridnya. Muhammad bin Kullab itu punya murid. Muridnya siapa? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Difahami ini? Abul Hasan Al-Asy'ari itu bukan pendiri akidah itu, bukan. Dia itu murid yang mengokohkan akidah gurunya itu. Gurunya itu namanya Muhammad bin Kullab. Ibnu Kullab, terkenal dengan Ibnu Kullab. Setelah itu dimasukkan sama Abul Hasan Al-Asy'ari akidah Asy'ariyah dalam mazhab Syafi'iyah. Sampai akhirnya nanti dikokohkan mazhab akidah itu dalam mazhab Syafi'i sama Abul Ma'ali Al-Juwaini, ulama besar mazhab Syafi'i, dan itu yang memasukkan itu. Dilanjutkan lagi sama Abu Hamid Al-Ghazali. Ya, paham ya? Sampai akhirnya apa? Tercampurlah di situ dalam mazhab Syafi'i sekarang itu, bercampur antara fikih Syafi'i dengan akidah Asy'ari. Sehingga di negeri kita Indonesia ini, di negeri kita itu orang yang Ahlussunnah versi mereka itu yang tiga. Fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, ibadahnya Sufi. Campur semua itu. Ya, itu kan yang ada seperti itu. Padahal Imam Syafi'i itu mengatakan tentang Sufi itu. Beliau mengatakan, orang pagi hari masuk ke Sufi masih normal otaknya, sore hari jadi orang gila orang itu. Tapi apa? Sama mereka digabungkan gitu. Sehingga nanti dalam banyak ritual itu bukan ritual Syafi'iyah. Bukan Syafi'iyah. Syafi'iyah paling benci seperti itu. Tapi di negeri kita dianggap itu Syafi'iyah. Ibadah dengan rebana misalkan musik, itu Imam Syafi'i paling benci. Bahkan beliau mengatakan, saya tinggalkan Baghdad, Irak, saya pergi ke Mesir. Kenapa? Saya mendapatkan di Irak itu ada orang-orang munafik yang menghalangi orang untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Siapa mereka? Orang yang ibadah dengan takbir. Takbir itu rebana yang gak ada kerincing-kerincingnya. Orang yang berzikir di masjid seperti itu, mereka itu tujuannya apa? Menghalangi orang untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Tapi apa? Ibadah itu dianggap sebagai mazhabnya Syafi'i sekarang itu. Faham ya? Tergambar ya? Faham ya? Jadi orang-orang zaman kita itu, mereka membedakan antara fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, ibadahnya itu Sufiyah. Anehnya itu, kenapa kok fikihnya Syafi'i nggak mengambil akidahnya Imam Syafi'i? Itu jadi masalah itu. Imam Syafi'i kan punya akidah kan gitu. Kenapa mereka itu fikihnya Syafi'i, akidahnya bukan Syafi'i kan itu? Karena akidah Imam Syafi'i itu berbeda dengan Asy'ari. Berbeda. Contohnya, dalam nanti kalau kita belajar akidah detail sekali itu. Imam Syafi'i itu menguatkan ketika membahas itu, bahwasanya mereka nanti orang-orang di hari kiamat itu, kala innahum ar-rabbihim yauma idzil mahjubun. Ayat itu. Bahwasanya orang-orang kafir itu nanti akan terhalangi untuk melihat Allah Ta'ala di hari kiamat. Apa kata Imam Syafi'i itu? Jika seandainya orang kafir karena kufurnya mereka, maka diazab oleh Allah untuk tidak melihat wajah Allah Ta'ala. Maka orang mukmin yang masuk surga itu pasti melihat wajah Allah Ta'ala.
Namanya ru'yatullah. Dan yang menetapkan ru'yatullah, orang mukmin itu melihat wajah Allah di surga, cuma Ahlussunnah wal Jamaah. Asy'ariyah menolak. Karena Allah nggak bisa dilihat. Kenapa nggak bisa dilihat? Allah di mana-mana. Nggak bisa dilihat kan Allah di mana-mana kan gitu. Allah nggak bisa dilihat gitu. Allah punya wajah nggak? Nggak, kata Asy'ariyah nggak. Nah terus bagaimana dengan firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, senantiasa kekal dan abadi wajah Allah? Kata mereka itu bukan wajah, itu kehormatan. Sehingga apa? Beda sekali. Imam Syafi'i mentakrir tegas sekali Allah itu bersemayam di atas arsy. Tegas Imam Syafi'i itu. Sedangkan mereka mengatakan Allah di mana-mana, sehingga beda jauh gitu. Oleh itu anehnya itu kenapa di negeri kita itu fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, bukan akidah Syafi'i. Itu yang jadi masalah itu. Dan Abul Hasan Asy'ari itu, Imam Abul Hasan Asy'ari itu jauh sekali itu dari meninggalnya semua imam-imam, Imam Madzhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hadis, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, ini semua udah nggak ada. Setelah itu baru muncul Imam Abul Hasan Asy'ari. Setelah itu dikatakan sama orang-orang ini pencetus akidah Ahlussunnah. Pertanyaan, berarti ulama-ulama sebelumnya itu Ahlussunnah nggak itu? Kan dia pencetusnya itu, pendiri akidah Ahlussunnah kan itu. Nah sekarang berarti sebelumnya ulama Ahlussunnah nggak itu? Bukan. Versinya mereka, karena dia pencetusnya kan itu. Ya, kalau dia pencetusnya berarti kan setelah beliau muncul baru ada namanya akidah Ahlussunnah. Sebelumnya berarti akidahnya menyimpang semua kan itu. Dan itu kan konsekuensinya seperti itu. Oke, itu maksudnya di sini itu kita nanti dengan belajar ini kita akan faham ulama-ulama Syafi'iyah itu akidahnya lurus. Dan itu nanti belakangan seperti ini. Tapi jangan sampai kita itu hulu dalam mencela mazhab Syafi'iyah. Dari orang-orang, biarkanlah orang-orang misalkan yang bermadzhab Syafi'i itu sekarang akidahnya Asy'ari, itu mereka. Tetapi jangan sampai kebencian kita, perbedaan kita dengan Asy'ariyah sampai kita menzalimi Imam Syafi'i. Ya paham ya? Jangan sampai kita itu anti dengan mazhabnya Syafi'iyah. Banyak ulama-ulama kita di Yaman itu, Syafi'iyah itu, mereka orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, di Yaman seperti itu. Lah, kita ustaz-ustaz pondok sekarang itu yang di pondok saya itu, mereka belajarnya Syafi'iyah. Maka kurikulumnya pondok kita itu kan fikihnya pakai mazhab Syafi'i. Dari awal saya dirikan pondok itu, fikihnya pakai Syafi'iyah. Setelah itu apa? Fitnah. Masya Allah fitnahnya itu di Pekalongan itu. Ya kan? Ini ustadz ngambil dari orang-orang sufi, orang-orang Syafi'i yang sufi, karena Syafi'i itu anggapan mereka itu pasti sufi gitu. Di Indonesia kayak gitu. Tetapi di Arab nggak seperti itu semua gitu. Di Saudi banyak ulama-ulama Syafi'iyah itu mereka salafi, Ahlussunnah wal Jamaah mereka itu. Nah, sehingga apa? Kita di Yaman belajar Syafi'iyah tapi dari guru-guru kita yang akidahnya selamat. Dan itu kita terapkan. Sehingga apa? Sehingga jangan sampai kita itu mendolimi mazhab Syafi'i gara-gara perbuatan orang-orang yang menisbatkan kepada mazhab Syafi'i. Kalau seandainya ada orang yang mereka akidahnya Asy'ari, ibadahnya sufi, fikihnya Syafi'i, dan mereka itu banyak yang memasukkan ajaran-ajaran sufi ke Syafi'i, maka kita bedakan, ini yang bukan Syafi'i, ini yang Syafi'i. Kalau kita kembali ke Syafi'i tulen, mazhab Syafi'i ya, pasti wanita mereka itu bercadar. Kenapa? Karena yang paling keras masalah cadar dari 4 mazhab itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan wajib. Cadar itu hukumnya wajib. Cadar itu wajib menutup wajah bagi perempuan ketika dia itu berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Konsekuensinya apa? Kalau seandainya mereka mengamalkan mazhabnya Syafi'iyah tulen, pasti wanita mereka bercadar. Coba bayangkan, Syafi'i paling kuat dalam masalah ini, keras Imam Syafi'i itu. Kalau mereka itu mazhabnya Syafi'i tulen, maka mereka tidak mungkin menghadiahkan pahala Al-Quran kepada si mayit. Ya, karena menghadiahkan, saya baca Quran, saya hadiahkan kepada si mayit itu bukan mazhabnya Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan gak akan sampai. Yang mengatakan sampai itu siapa? Mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad mengatakan sampai, Imam Syafi'i mengatakan gak sampai kan itu. Nah yang di kita, apa yang diamalkan di kita kan itu? Mereka mengamalkan itu nisbah, ini mazhabnya Syafi'i kayak gini kan itu. Mazhabnya Syafi'i siapa kan itu? Yang Syafi'i siapa kan itu? Imam Syafi'i gak seperti itu kan itu. Ya paham ya? Sampai pernah suatu ketika ini, jam berapa ini? Guru kita di Yaman, Mufti Hadramut, namanya Syekh Ali Bukir, itu guru kita utama fikih Syafi'i. Beliau pernah berdebat sama tokoh-tokoh sufi yang mengatakan bahwasanya bertawasul kepada orang mati itu boleh.
di debat sama beliau itu. Beliau kan rujukan, ulama rujukan dunia sekarang ini. Maka beliau mengatakan, tunjukkan kepada saya kitab Syafi'iyah yang jadi rujukan. Ada ulama Syafi'iyah yang membolehkan tawasul kepada kuburan. Mereka nggak ada yang bisa itu. Sama sekali, karena kitab-kitab Syafi'i nggak ada seperti itu. Nah, cuma apa? Itu dinisbatkan kepada orang-orang Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu seperti ini, padahal itu bukan mazhabnya Syafi'iyah. Ya, paham ya maksud itu? Maksud itu dari ini pembahasan ini, maksud itu kita tuh harus adil. Mazhab Syafi'i itu bagus, tetapi harus kita filter. Maka untuk masuk ke sana ke mazhab Syafi'i itu tidak boleh kecuali bagi orang-orang yang dia itu punya filter agama yang kuat. Itu baru boleh masuk dalam fikih seperti ini. Apa? Karena terlalu banyak syubhat yang dimasukkan ke dalamnya itu. Apalagi dalam masalah akidah. Apalagi ketika Imam Al-Ghazali banyak memasukkan filsafat dalam mazhab Syafi'iyah, itu jadi musibah juga itu. Ya, mungkin sampai sini mukadimah kita pembahasan kitab ini. Kitab namanya kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani. Nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Nanti kita akan masuk ke pembahasan kitab Syarhus Sunnah itu apa pembahasannya itu. Ya, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.